Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bang Okta. Di kesempatan kali ini, jangan lupa teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan nonton video ya, silahkan subscribe terlebih dahulu. Lalu kemudian tekan tombol lonceng ya, dan mohon supportnya dari teman-teman semua untuk bisa support akun channel Bang Okta Official kali ini ya. Oke, teman-teman, ada sesuatu yang baru dan kebetulan ini sudah lama sekali sebenarnya saya ingin sharingkan kepada teman-teman semua. Ini saja baru sempat saja ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan coba sharing terkait dengan sebuah buku yang ditulis oleh Mardigu Wowi Prasetya ya. Jadi di buku ini How to Raise Lion ya adalah buku yang ditulis oleh Mardigu Wowi. Dan alhamdulillah waktu itu saya sudah selesai baca keseluruhan dari buku ini, karena buku ini adalah buku perjalanan ya, perjalanan dari seorang Mardigu Wowi mengenai perjuangan beliau selama ini menjalani bisnis. Dan itu menarik sekali ya. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari sini. Salah satunya ada di halaman awal ya, sebelum kita mulai. Yang perlu kita perhatikan adalah, nah ini, jangan-jangan hinaan, bulian, kemiskinan, kegagalan, cobaan yang selama ini terjadi adalah cara Tuhan untuk menjadikan Anda sebagai raja di kehidupan. Di awal buku ini kita sudah disuguhkan dengan sebuah kalimat motivasi yang luar biasa sekali, bahwa ternyata bisa jadi masalah yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk menjadikan kita sebagai raja di kehidupan ini. Oleh karena itu, dari cover buku ini sudah terlihatkan bahwa singa adalah raja daripada binatang buas ya, raja dari kehidupan binatang, dan dibuka dengan sebuah kalimat menarik sekali ya, yang perlu kita perhatikan, bahwa bisa jadi atau jangan-jangan hinaan, bulian, kemiskinan, kegagalan, cobaan yang selama ini terjadi adalah cara Tuhan menjadikan Anda raja di kehidupan. Wow, jadi kalau misalnya Anda resapi kalimat ini akan menjadikan kita sebagai orang yang berpikir bahwa ini benar-benar bisa jadi itu adalah cara Tuhan, bukan menyalahkan kehidupan. Oke, kemudian nah karena konteksnya adalah bedah buku, jadi sharing mengenai buku How to Raise Lion ini ya. Yang pertama, buku ini dibagi menjadi beberapa part ya. Jadi dibagi menjadi beberapa part. Ada part 1 itu tentang mastery ya. Nah, itu berbicara tentang pertolongan Tuhan, saya adalah penakluk, dan banyak lagi cerita-cerita lainnya yang ada dalam buku ini. Part 2-nya mengenai diferensiasi impian. Jadi ada apresiasi, ada antara teori dan mahalnya pengalaman ya. Ada part 3-nya The Art of Being a Boss ya. Part 5-nya Just Do It, dan part 5-nya adalah Masterpiece ya, Masterpiece. Kemudian part 6-nya adalah ukuran luas manusia. Menarik sekali, dari bab ke bab dalam buku ini yang perlu kita perhatikan adalah membacanya jangan terlalu tergesa-gesa, bahwa dari setiap bab dalam buku ini itu menjadikan kita seorang pembelajar, menjadikan kita banyak sekali mengambil hikmah yang ada di dalam buku ini dari pengalaman-pengalaman Mardigu Wowi. Saya coba lihat part 3 ya. Part 3 itu adalah The Art of Being a Boss, yaitu cara berperilaku seorang bos. Yang pertama adalah brainstorming dan diskusi, yang kedua kepemimpinan tepat guna, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat adalah tepat menunjuk orang. Jadi ini adalah salah satu, ini adalah daftar isi di part 3 ya. Jadi kita harus bisa memperhatikan ya bagaimana kemudian perilaku seorang bos itu dalam menjalani bisnisnya. Yang pertama ada brainstorming dan diskusi, yang kedua itu ada kepemimpinan tepat guna, karena kalau misalnya kita membuat sebuah bisnis baru, maka kita harus punya tim untuk menganalisa itu. Kalau kita harus punya keyakinan orang-orang yang kita tunjuk, orang-orang yang kita percaya adalah orang yang benar-benar bisa menjadikan perusahaan kita menjadi baik lagi ya. Kemudian ada kepemimpinan tepat guna, ini sudah pastinya bagaimana kemudian kita mempercayai orang-orang yang kompeten ya. Berikutnya adalah yang ketiga itu bertanggung jawab, yang keempat tepat menunjuk orang. Oke, nah itu di part 3 ya. Kita coba lihat di part berapa selanjutnya, ada di kita lihat. Nah, Just Do It, yaitu part 4. Yang pertama adalah untuk cara berani memulai. Yang pertama fast track. Yang kedua itu 100% intuisi, dan yang ketiga adalah bagi tugas. Nah, di halaman 182 itu kita bisa lihat sebuah judul, kegagalan dan kesuksesan pun bisa dipelajari. Artinya apa? Dalam buku ini saya coba bacakan sedikit ya. Tidak ada manusia yang dilahirkan untuk menjadi pecundang. Pecundang itu dipelajari. Kalau dia bisa mempelajari kegagalan, maka kesuksesan pun bisa dipelajari. Artinya apa? Artinya di tulisan ini seorang Mardigu Wowi ingin menyampaikan bahwa ternyata kalau misalnya kita gagal dalam menjalani misi, itu artinya bisa jadi kita belajar untuk
memperbaikinya. Atau kalau misalnya kita gagal dalam menjalani misi, bisa jadi itu adalah sesuatu yang selama ini kita pelajari, yaitu tentang kegagalan. Sedangkan yang seharusnya kalau misalnya kita ingin sukses, maka sukses itu juga bisa dipelajari. Oke, sebenarnya dari sekian banyak buku yang ditulis oleh Marty Gowawi ini selalu diposting dan selalu menjadi diary dalam sosial medianya, lalu kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku. Nah, termasuk dalam buku ini sebenarnya ada beberapa bagian yang sudah pernah saya baca di platform yang lainnya, seperti platform YouTube, kemudian ada juga Facebook, ada juga Instagram dan sebagainya. Oke. Nah, dia selalu menggunakan storytelling. Oke, coba dengarkan ya. Seminggu sesuai jadwal yang dijanjikan, arsitek saya berpikir apa yang harus saya lakukan agar dengan tenaga sedikit tetapi mendapatkan hasil maksimum. Maka di pikiran saya terbesit ide, mengapa tidak panggil semua business angel untuk mendengar presentasi dari tim arsitek akan Cepu Oil Center. Karena mengangkat sendiri mega proyek seperti ini bisa kalah nafas di awal kalau tidak jaga stamina. Ibarat berlari maraton, kita harus menjaga pace-nya. Kalau digenjot seperti lari sprint di awal, maka melaju duluan ke depan. Namun di kilometer ke-10 pasti akan disusul oleh pelari yang stabil menjaga endurance-nya. Dalam bisnis mega proyek juga demikian, membawa sendirian bisa kelelahan, maka berbagi menjadi sebuah strategi menjadi meringankan beban awal. Jadi pada hari presentasi saya mengundang 6 business angel kami, yang mana mereka satu dengan yang lainnya juga sudah saling kenal. Dan kami memberitahu mereka ada peluang selama 30 menit akan dipresentasikan. Saya bicara 10 menit, arsitek 10 menit, dan 10 menit lagi untuk tanya jawab, sehingga bisa diselesaikan dalam waktu 30 menit. Pastinya tidak menyita waktu siapapun dengan 30 menit jadwal yang kita akan lakukan. Pada hari tersebut datanglah Pak DJ, seluruh direksi Empora, tim arsitek, dan 6 orang bisnis angel kami. Saya membuka rapat dengan menceritakan sedikit kisah nyata atas bisnis di Cepu, di mana saat ini lifting minyak yang dilakukan oleh Exxon mencapai 22.000 barel per hari dan akan terus ditingkatkan hingga 250.000 barel per hari. Artinya sebanyak 25% lifting minyak dihasilkan oleh blok Cepu. Bisa Anda bayangkan dalam kurun waktu 5 tahun Cepu akan menjadi produksi hingga 10 kali lipat dan membuat Cepu menjadi penting dalam papan catur perminyakan Indonesia. Meningkatnya produksi sejajar dengan meningkatnya kegiatan yang memerlukan sarana serta prasarana pendukung. Oleh karena itu, Empora mencoba memberi kontribusi bagi dunia perminyakan Indonesia dengan membangun oil center integrated pertama di Indonesia. Untuk itu, selama 10 menit ke depan, mohon perkenan waktu untuk Mas M dari Muats Indonesia mempresentasikan karyanya. Kemudian Mas M mengambil alih pembicaraan dengan langsung bercerita ke cerita sejarah Cepu. Dikisahkan terjadi pertempuran Arya Penangsang Satria Pajang dengan penambahan senopati dari Mataram di pinggiran Sungai Bengawan Solo. Arya Penangsang, salah satu paharnya, terkena tombak sakti Panembahan Senopati dan melarikan diri ke hutan jati yang banyak florigas yang kala itu disebut api abadi. Tempatnya melarikan diri tersebut dinamakan Cepu yang berasal dari kata bahasa Jawa yaitu nancep ing pupu. Tancap dalam bahasa Jawanya nancep, sedangkan paha bahasa Jawanya adalah pupu, dan sejak saat itulah nama itu dikenal dengan nama Cepu. Kemudian pada sekitar tahun 1880, Mr. Adrian Stock, warga Belanda, menemukan sumber minyak dan membangun kilang minyak pertama di desa Ledok, Cepu, yang dilakukan pada tahun 1900, yang juga merupakan pengeboran tambang minyak yang pertama di Indonesia dengan skala besar. Dia melanjutkan secara geografis Cepu daerahnya panas, bahkan tidak ada angin yang mengalir deras, sehingga dalam mendesain bangunan serta landscape harus banyak bentuk yang bisa mendinginkan area tanpa memerlukan energi listrik. Harus alami sehingga bentuk kedung menciptakan terowongan angin. Mas M menceritakan sambil melihatkan gambar ilustrasinya. Lalu karena lokasi lahan diapit 2 sungai kecil atau kali, maka alur kali bisa diatur juga untuk melewati tengah sentral area lokasi Cepu Oil Center. Dengan gedung yang mengalirkan angin dengan air di bawahnya, maka perputaran angin akan dilewati ke arah barisan pepohonan sebelum si putaran ke seluruh area. Sebuah desain yang mengambil ide pemerintah Seoul dalam membangun kota baru yang ternyata membuat udara sehat mengalir karena dilalui oleh banyak pepohonan yang berbaris mengawal angin. Lalu
lalu diperlihatkan ilustrasi dari kota Seoul, Korea yang dipakai sebagai idenya. Sebagai landmark Cepu Oil Center, maka DEG atau rig pengeboran minyak tua yang merupakan rangkaian balok bersusun atau menyangga pipa dipasang seperti menara Eiffel di tengah-tengah area dengan image huruf C besar mengelilinginya yang menyimbolkan huruf COC. Di akhir presentasi 10 menit tersebut kami diperlihatkan video ini. Saya sangat puas dengan desain ketujuh ini yang dilakukan oleh tim arsitek. 2 jempol saya berikan. Setelah menonton video durasi 3 menit itu, maka diadakan sesi tanya jawab yang saya pimpin langsung. Saya membuka dengan bercerita bahwa kita bermaksud menutup seluruh lahan belum terbeli yang baru diberi uang muka, maka paparan singkat keuangan pun diperlihatkan hanya untuk pembebasan lahan. Saya terangkan hal ini menjadi penting karena kita tidak bisa bergerak tanpa lahan dibeli atau diakuisisi. Saya pun memperlihatkan PPJB 9 surat tanah yang siap dilunasi 6 bulan lagi. Karena presentasinya sangat memukau yang hadir saat itu, maka sesi tanya jawab tanpa dirancang sudah langsung selesai. Karena semua bisnis angel kami menyatakan bersedia menaruh uangnya di atas dengan status pinjaman dengan bunga yang sangat rendah, walau tetap di atas deposito bank. Bagi kami, ini adalah kelanjutan langkah yang sulit di bendung pihak lain, memulai dengan cepat dan menggebrak pasar dengan maksimum. Satu hal yang saya tangkap dalam pertemuan kali ini, singkatnya presentasi, semuanya menyerang otak kanan para bisnis angel, membuat logika mereka seakan terhenti dan ditutup dengan audio visual dengan layar lebar menggunakan TV 80 in milik kami menjadi presentasi animasi yang enak ditonton. Suasana dengan makan dan minum free flow menjaga setiap individu fokus pada subjek yang kami persembahkan. Sebuah kerja tim Empora berdelapan siang malam membuat saya surprise. Begitu juga yang baru pertama kali menyaksikannya. Nah, jadi itu adalah salah satu tulisan yang ada di dalam buku ini, dan ternyata benar-benar bisa memberikan sebuah pembelajaran bagi kita, terutama bagi saya sendiri, bahwa memulai dengan cepat itu adalah salah satu jalan yang mana menjadikan kita menjadi dulu ya melakukannya. Bisa jadi idenya sama, tetapi ketika kemudian kita telat memulai, maka akan berdampak terhadap kita kalah cepat gitu istilahnya. Dan tentunya dalam buku ini ada banyak sekali ya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil pelajaran. Dan terkadang saya juga terkagum-kagum dengan cara bisnis dari seorang Marty Gowi ya, yang kemudian punya pengalaman luar biasa. Tentunya kita juga bermimpi, berkeinginan menjadi seorang bisnismen yang sukses seperti Marty Gowi. Namun apalah daya ketika kemudian kita hanya bisa melihat bulan tanpa bisa memeluknya. Oleh karena itu, yang paling penting yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan sekarang adalah memulai bisnis yang sudah menjadi rencana kita, yang sudah menjadi planning kita untuk kemudian dijadikan sebuah aksi. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk berlangganan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi dari Bang Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.